Selamat datang di pusat informasi olahraga motor paling panas saat ini. Dunia balap internasional kini sedang menyoroti satu nama yang mencuri perhatian di grid Moto3, yaitu Veda Ega Pratama. Rider muda berbakat asal Gunung Kidul ini bukan sekedar peserta pelengkap, melainkan ancaman nyata bagi dominasi pembalap Eropa. Namun, yang membuat gempar bukan hanya aksinya di lintasan Brasil baru-baru ini, melainkan gelombang apresiasi luar biasa yang datang dari tanah air. Saat para rivalnya berjuang mencari sponsor kecil, Veda justru dihujani hadiah mewah oleh para taipan besar Indonesia. Fenomena ini menciptakan standar baru dalam dukungan atlet nasional yang berlaga di kancah dunia. Kita tidak bicara soal piagam atau sekedar ucapan selamat di media sosial, tapi dukungan finansial dan aset nyata yang langsung mendarat di depan mata. Inilah awal dari sebuah era di mana prestasi internasional dibalas dengan loyalitas tanpa batas dari para pendukung fanatik di belakang layar. Mari kita bedah bagaimana ekosistem balap Indonesia sedang bergerak masif mendukung sang aset bangsa yang sedang naik daun ini di kancah Moto3 2026. Kabar mengejutkan ini akhirnya terkonfirmasi secara resmi dan valid. Semalam, tepat pada tanggal 4 April, sebuah unit mobil Honda Brio resmi dikirimkan kepada keluarga Veda Ega Pratama. Informasi berharga ini didapatkan langsung setelah dilakukan konfirmasi kepada ayahanda Veda, sang legenda balap nasional Sudarmono. Sosok yang berada di balik hadiah mewah ini bukanlah orang sembarangan, melainkan Haji Suryo, pemilik perusahaan rokok raksasa HS. Haji Suryo dikenal memiliki insting tajam dalam melihat bakat besar dan kontribusi Veda di lintasan dunia dianggap layak mendapatkan apresiasi instan. Pemberian mobil ini bukan sekedar seremoni belaka, melainkan bentuk pengakuan atas kerja keras yang telah ditunjukkan Veda sejak sesi latihan hingga bendera kotak-kotak dikibarkan. Langkah Haji Suryo ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh industri olahraga bahwa talenta hebat tidak akan pernah berjalan sendirian jika Honda Brio tersebut kini menjadi simbol pertama dari rentetan panjang penghargaan yang diprediksi akan terus mengalir seiring dengan meningkatnya performa Veda di seri-seri balapan mendatang yang penuh dengan tekanan tinggi. Mengapa Haji Suryo begitu bersemangat memberikan hadiah saat ini? Jawabannya terletak pada aspal panas sirkuit Brasil beberapa minggu yang lalu. Dalam balapan yang penuh dengan drama, kontak fisik, dan strategi ban yang sangat beresiko, Veda Ega Pratama berhasil menunjukkan mentalitas baja. Ia sukses merangsek ke barisan depan dan mengunci posisi podium ketiga yang sangat krusial bagi perolehan poinnya. Podium ini bukan hanya soal angka di papan skor, melainkan pernyataan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing dalam duel jarak dekat dengan rider kelas dunia lainnya. Aksi manuver Veda di tikungan-tikungan terakhir Brasil membuat jantung para penonton di Indonesia berdegup kencang. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa adaptasi Veda dengan motor Moto3 sudah mencapai tahap yang sangat matang. Ia tidak gentar menghadapi intimidasi pembalap senior dan tetap tenang di bawah tekanan atmosfer balapan yang sangat intens. Hasil di Brasil inilah yang menjadi pemicu utama bagi para pengusaha besar seperti Haji Suryo untuk segera memberikan bonus nyata sebagai bahan bakar motivasi tambahan bagi Veda agar tetap konsisten berada di jalur juara dan terus mengharumkan nama bangsa di setiap putaran. Mari kita bicara data dan statistik yang tak terbantahkan. Saat ini, Veda Ega Pratama secara luar biasa berhasil bertengger di peringkat ke-7 klasemen sementara Moto3 2026. Menempati posisi 10 besar di klasemen dunia adalah pencapaian yang sangat masif, mengingat ketatnya persaingan di kelas ini, di mana selisih waktu antar pembalap seringkali hanya hitungan milidetik. Peringkat ke-7 ini menempatkan Veda sebagai salah satu rookie atau pendatang baru paling berbahaya di musim ini. Para analis balap internasional mulai memperhitungkan strategi Veda yang sangat cerdik dalam mengelola manajemen ban dan titik pengereman yang sangat dalam. Konsistensi dalam meraih poin di setiap seri adalah kunci mengapa ia bisa berada di posisi elit tersebut. Dunia kini melihat bahwa Indonesia memiliki bibit yang mampu bertarung untuk gelar juara di masa depan. Setiap poin yang diraih Veda adalah tamparan bagi mereka yang meragukan kualitas pembalap dari Asia Tenggara. Dengan sisa musim yang masih panjang, peluang Veda untuk merangkak masuk ke 5 besar klasemen akhir sangat terbuka lebar. Asalkan dukungan teknis dan mentalitasnya tetap terjaga, seperti yang kita lihat dalam beberapa pekan terakhir di lintasan internasional. Namun kejutan tidak berhenti di tangan Haji Suryo saja.
Kabar yang beredar di pedok dan lingkaran pengusaha batubara menyebutkan bahwa Haji Putra Rizky juga sudah menyiapkan rencana besar. Pengusaha muda yang juga dikenal sangat gila otomotif ini dikabarkan siap memberikan hadiah mobil yang jauh lebih mewah dengan rentang harga 500 hingga 600 juta rupiah. Janji ini akan segera direalisasikan saat Veda Ega Pratama menginjakkan kaki kembali di tanah air nanti. Ini menciptakan sebuah fenomena yang kami sebut sebagai perang apresiasi yang sangat positif. Para Crazy Rich Indonesia berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas terbaik bagi sang rider. Dukungan dari Haji Putra Rizky bukan sekedar pamer kekayaan, melainkan strategi untuk memastikan bahwa Veda tidak perlu memikirkan masalah finansial atau logistik saat pulang ke rumah. Ia ingin Veda fokus 100% pada latihan dan pemulihan fisik demi balapan berikutnya. Memiliki dukungan dari dua tokoh besar industri sekaligus merupakan privilege yang jarang dimiliki oleh atlet manapun di dunia. Hal ini menunjukkan betapa berharganya nilai seorang Veda Ega Pratama bagi identitas nasional dan kebanggaan komunitas motorsport Indonesia di mata internasional. Di balik gemerlap hadiah mobil dan podium dunia, ada sosok mentor yang sangat tenang namun tegas, yaitu Sudarmono. Sebagai ayah sekaligus pelatih yang sudah makan asam garam di dunia balap, Sudarmono adalah kunci dari stabilitas emosi Veda. Beliau adalah orang yang pertama kali mengonfirmasi kebenaran hadiah-hadiah mewah tersebut, namun tetap menekankan pentingnya kerendahan hati. Sudarmono memahami bahwa hadiah seperti mobil dari Haji Suryo atau janji dari Haji Putra Rizky adalah bonus, namun tugas utama di lintasan tidak boleh terganggu oleh kemewahan tersebut. Komunikasi yang intens antara Sudarmono dan para donatur menunjukkan bahwa manajemen Veda sangat profesional dan terpercaya. Sang ayah memastikan bahwa setiap dukungan yang masuk dikelola dengan baik untuk menunjang performa sang anak. Tanpa bimbingan teknis dan mental dari Sudarmono, mungkin Veda akan kesulitan menghadapi tekanan media yang begitu masif saat ini. Sinergi antara bakat alami Veda, bimbingan sang ayah, dan dukungan finansial dari para pengusaha besar menciptakan sebuah formula juara yang sangat solid. Ini adalah kerja tim yang sempurna antara keluarga, atlet, dan sektor swasta yang peduli pada kemajuan olahraga nasional di level tertinggi. Banyak yang bertanya, apakah hadiah mewah ini justru akan membebani mental seorang pembalap muda? Analisis kami menunjukkan hasil sebaliknya. Dalam dunia motorsport yang sangat mahal dan penuh tekanan, kepastian dukungan finansial justru menjadi pelepas beban mental yang luar biasa. Saat Veda tahu bahwa di rumahnya sudah menunggu apresiasi dari Haji Suryo dan Haji Putra Rizky, ia merasa dihargai dan dicintai oleh bangsanya. Ini membangun rasa percaya diri bahwa ia bertarung untuk orang-orang yang benar-benar peduli. Di pedok Eropa, banyak pembalap yang stres karena masalah sponsor atau ketidakpastian masa depan. Namun Veda memiliki keuntungan psikologis karena ia didukung oleh ekosistem Sultan Indonesia yang loyal. Hadiah-hadiah ini adalah pesan bahwa lakukan yang terbaik dan kami akan menjagamu. Efek psikologis ini terlihat dari gaya balap Veda yang semakin berani namun tetap terkontrol. Ia tidak takut mengambil risiko karena ia tahu fondasi dukungannya sangat kuat. Motivasi ini jauh lebih efektif daripada sekadar janji-janji manis. Veda kini membalap dengan kebanggaan ganda untuk dirinya sendiri dan untuk para pendukung setianya yang tidak pernah ragu mengeluarkan modal besar demi melihatnya berdiri di podium tertinggi. Dukungan masif dari pengusaha lokal Indonesia ini sebenarnya memberikan pesan tersembunyi kepada tim-tim pabrikan di Moto3. Mereka kini sadar bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya pembalap berbakat, tapi juga memiliki nilai pemasaran atau market value yang sangat tinggi di pasar otomotif terbesar dunia, yaitu Indonesia. Ketika sebuah tim memiliki pembalap yang didukung oleh kekuatan ekonomi seperti Haji Suryo dan Haji Putra Rizky, tim tersebut akan mendapatkan eksposur yang luar biasa masif. Hal ini bisa menjadi daya tawar bagi Veda untuk mendapatkan spesifikasi motor yang lebih baik atau dukungan teknis yang lebih eksklusif dari pabrikan. Tim-tim besar akan berpikir dua kali untuk mengesampingkan Veda karena dukungan finansial di belakangnya bisa berubah menjadi sponsor utama di masa depan. Inilah cara cerdik bagaimana talenta lokal bisa menembus politik internal tim balap internasional. Dengan prestasi di lintasan dan dukungan finansial yang solid dari tanah air, Veda sedang membangun posisinya sebagai anak emas baru di dunia Moto3.
Setiap hadiah mobil yang ia terima sebenarnya adalah indikator bahwa investasi pada Veda adalah investasi yang sangat menguntungkan secara branding bagi siapapun yang terlibat dalam karir balapnya di musim 2026 ini. Apa yang terjadi dengan Veda saat ini hanyalah puncak gunung es dari kebangkitan totalitas tim Asia di kancah motorsport. Keberhasilan Veda menembus peringkat 7 klasemen sementara memberikan inspirasi bagi rider muda lainnya. Kita sedang melihat pergeseran peta kekuatan, di mana rider Asia kini tidak lagi hanya menjadi pelengkap, tapi menjadi penentu kemenangan. Dengan dukungan dari pengusaha seperti Haji Suryo, tidak menutup kemungkinan di masa depan akan muncul tim balap Indonesia yang sepenuhnya kompetitif di kancah dunia dengan Veda sebagai ujung tombaknya. Spekulasi mengenai kenaikan kelas ke Moto2 pun sudah mulai dibicarakan di berbagai forum otomotif. Jika performa stabil ini terus dipertahankan, jalan menuju kelas utama MotoGP bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong. Dukungan hadiah mewah ini menjadi fondasi awal untuk membangun infrastruktur pendukung yang lebih besar. Kita sedang menyaksikan sejarah di mana seorang anak muda dari Gunung Kidul berhasil menyatukan para pengusaha besar untuk satu misi, melihat merah putih berkibar di podium tertinggi MotoGP. Kecepatan Veda di lintasan yang diimbangi dengan kecepatan apresiasi dari tanah air adalah kombinasi mematikan yang akan membuat lawan-lawannya di Eropa merasa sangat terancam. Sebagai kesimpulan, fenomena hadiah mobil dari Haji Suryo dan Haji Putra Rizky kepada Veda Ega Pratama adalah bukti nyata bahwa era baru motorsport Indonesia telah tiba. Kita bukan lagi bangsa yang hanya bisa menonton dari pinggir lintasan, tapi kita adalah bangsa yang mampu memproduksi juara dan mendukungnya dengan cara yang paling terhormat. Veda telah membuktikan kualitasnya dengan peringkat 7 dunia dan podium di Brasil. Dan kini giliran kita untuk terus mengawal perjalanannya. Setiap dukungan, baik itu doa maupun materi dari para pengusaha besar, adalah investasi untuk harga diri bangsa. Mari kita terus pantau perkembangan Veda di seri-seri berikutnya, karena drama di pedok Moto3 dipastikan akan semakin panas. Apakah Veda akan kembali memberikan kejutan dengan podium pertama? Ataukah hadiah-hadiah lain yang lebih fantastis akan kembali mendarat? Satu hal yang pasti, perjalanan Veda Ega Pratama masih sangat panjang, dan kita beruntung bisa menjadi saksi sejarah ini. Pastikan Anda tetap berada di sini untuk update terbaru dari dunia balap motor internasional, karena kami akan selalu menghadirkan fakta, rumor, dan drama pedok paling akurat langsung ke hadapan Anda. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Tetaplah dalam kecepatan tinggi dan terus dukung rider kebanggaan kita semua.